ukuran folio itu tidak sesuai dengan standar internasional ya. Banyak yang salah kaprah yang menyamakan antara ukuran kertas legal sama dengan folio ya. Ada teman yang membuat tulisannya itu sampai mentok ke atas seperti ini. Nah, ditariknya tulisan indennya. Pas memprint nanti tulisannya itu mepet ke pinggir kertas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Donald. Setelah sekian lama saya tidak mengisi konten di channel ini, inilah baru pertama kali saya mengisinya kembali. Saya akan melanjutkan tutorial MS Word yang masih tertinggal kemarin. Baru dua konten atau dua video yang baru saya upload. Nah, ini adalah video yang ketiganya. Pada video yang ketiga ini kita akan membahas tentang page layout atau cara penyetingan atau pengaturan untuk pencetakan dokumen ke kertas. Nah, nanti kita akan praktek juga bagaimana cara mencetak atau memprint, dan juga nanti akan saya tambah materi tentang indentasi. Oke, selamat mengikuti videonya. Nah, langkah pertama, kita buka dulu dokumen kita. Nah, kebetulan saya masih ingat terakhir kali kita mengerjakan latihan 1 yang ada di folder Gusmed. Nah, ini foldernya ya, kita buka. Latihan 1A. Nah, di sini sudah ada teksnya. Nah, ini aja yang kita pakai untuk prakteknya. Ini yang latihan 1A kemarin. Nah, ini belajar copy paste kemarin ya. Jadi ini saya hapus saja yang di bawah ini. Ini teksnya akan saya fullkan ke bawah. Saya fullkan ke bawah dengan cara copy paste juga. Di kanan copy, setelah itu saya enter, paste di sini ya. Nah, ini menjadi 2 halaman. Jadi kalau tulisannya sudah melebihi 1 halaman, maka dia akan masuk ke halaman berikutnya. Oke ya. Yang pertama kali yang perlu kalian pahami adalah tentang margin. Nah, margin itu adalah jarak antara tepi kertas atau pinggir kertas ke tulisan ya, tidak dari pinggir sini ke sini. Oke, saya memiliki sebuah kertas dan saya akan menunjukkan yang mana itu yang disebut dengan margin. Nah, margin ini yang ini dia, berarti jarak antara pinggir kertas dan tepi kertas yang atas ini dengan kotak tulisan kita di dalam sini ya, atau teks areanya. Ini dia margin atas, ini jarak tepi ini ke sini, margin kiri dari tepi sini ke sini ya, margin kanan dari tepi sini ke sini, dan margin bawah dari tepi yang paling bawah ke tulisan. Jadi kotak ini adalah teks area kita atau tempat kita mengetikkan. Jadi jangan sampai kalian mengetik nanti sampai ke pojok atas ini ya. Kalau di print nanti tentu tidak akan enak dilihat ya. Jadi kita mengetik tulisan itu tidak sampai harus ke pojok atas di sini ya, tidak harus sampai ke pojok atas yang paling atas seperti misalnya seperti ini. Misalnya kita mengetik sampai di sini, tidak seperti itu ya. Karena saya ada jumpa juga beberapa teman yang mungkin baru belajar komputer, dia menggeser indennya ini sampai ke pojok kiri sebelah atas seperti ini, sehingga tulisannya mentok pas di pinggir kertas. Jadi kalau kita print seperti ini, nanti tentu tulisan kita nanti akan terpotong dia ya. Oke, kita undur saja dengan cara menekan Ctrl Z. Kita kembalikan ke seperti semula. Jadi adalah jarak antar pinggir kertas ke tulisan, itu namanya margin. Ada margin atas ya, atau top. Ada margin kiri atau left. Ada margin kanan atau right margin ya.
Dan ada margin sebelah bawah. Ini saya hapus saja ya. Sebelah bawah misalnya kita tambah tulisan sini sini ya. Satu lagi. Ya. Margin sebelah bawah, jarak pinggir kertas sebelah bawah dengan tulisan. Oke ya. Jadi ada 4 margin. Nah, di mana kita mengetahui margin itu di penyetingan di komputer, yaitu di menu layout. Menu layout. Kalau di Office sebelum 2013, 2010 ke bawah, ini tulisan di sini menunya namanya Pack Layout. Kalau ini layout aja ya. Dan kita pilih margin. Nah, di margin sini sebenarnya sudah ada standar ukuran ya yang disediakan. Ada normal, ada narrow, ada moderate, ada wide ya. Yang ukuran batas-batas tepinya itu sudah ditentukan. Sebagai contoh, normal itu topnya 254 cm, leftnya 254, bottomnya 254, rightnya 254. Berarti 2,54 cm. Ini contohnya, ini adalah dalam keadaan normal ini. Ini jarak ini ke sini 2,54 cm, jarak sini ke sini 2,45 cm. Dari bawah ke sini ya, kebetulan tulisannya agak jarak ya, 2,54 cm juga. Nah, itu ya. Itu dia yang bawaan dari Microsoft Office-nya, Microsoft Word-nya. Nah, margin ini bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan kebutuhan kita dengan cara mengklik custom margin di sini ya. Cara langkahnya tadi klik layout lagi, pilih margin, pilih custom margin. Nah, di sini kita atur marginnya. Marginnya misalnya ya, untuk yang top atau atasnya kita buat 4. Leftnya kita buat misalnya 3 misalnya. Bottomnya kita buat misalnya 3. Rightnya kita buat 3. Jadi ada 4, 3, 3, 3. Kita oke kan hasilnya seperti ini. Nah, ini 4. Nah, ini atasnya 4. Yang kiri itu adalah 3, yang kanan adalah 3, yang di bawah adalah 3. Nah, itu ya cara mengatur margin. Nah, setelah margin kita atur, nah apa lagi yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengatur jenis kertas yang akan kita pakai untuk pencetakan ya. Nah, standar kertas itu yang biasanya ada di Indonesia itu ada 2 ya. Ada namanya kertas yang pendek ya. Itu namanya adalah kertas A4 atau Quarto. Dan kertas yang ukurannya lebih panjang lagi itu namanya adalah folio atau F4. Ukuran kertas itu di menu layout juga pilih nanti size ya. Nah, di sini sudah disediakan jenis-jenis kertas yang ada letter, ada legal, ada A5, ada A4 ya. Yang biasa kita pakai adalah A4 dan folio ya. Nanti saya jelaskan yang tentang folio. Nah, kita ambil misalnya yang A4 dulu ya, A4. Setelah itu, selain menggunakan layout, di tempat margin tadi ya, kalau kita klik icon margin tadi, di tab sebelahnya itu juga ada paper ya. Nah, juga untuk mengatur jenis kertas yang kita pakai. Jadi tidak harus di layout ya. Kita ambil di size, tapi juga bisa di margin tadi, kita ambil yang tab sebelahnya. Oke, seperti itu ya. Nah, mengenai kertas folio ya, ini banyak yang salah persepsi ya. Jadi ini mohon untuk dipahami ya. Folio kertasnya itu tidak ada di pengaturan komputer sini ya. Tidak ada disediakan di menu pilihan yang ada di Microsoft Office ataupun di aplikasi lain ya. Karena ukuran folio itu tidak sesuai dengan standar internasional ya. Banyak yang salah kaprah yang menyamakan antara ukuran kertas legal sama dengan folio ya.
Itu beda, jauh bedanya ya. Jadi folio atau F4 itu ukurannya adalah 21,5 kali 33 cm. Nah, sedangkan legal sini nampak panjangnya 21,59 kali 35,56. Ada sekitar 2,5 cm beda antara panjang legal dengan folio. Nah, apa yang terjadi nanti kalau misalnya kita paksakan kita menggunakan media cetak kertas yang ukuran folio legal, yang ukuran folio, ya, yang seperti ini folio, kita jadikan untuk media cetaknya seperti ini yang F4 atau folio. Sedangkan pengaturan di komputernya adalah legal. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kertasnya akan kurang nanti, kurang panjangnya. Sehingga yang terjadi adalah tulisan kita nanti akan bisa terpotong. Atau bagian margin di bawahnya berkurang sebanyak 2,5 cm. Kalau kita buat marginnya misalnya di bawahnya 3, setelah kita print, kalau kita pilih kertasnya sini legal, sedangkan di printernya adalah folio, maka margin bawahnya hanya tinggal 0,5 cm aja lagi. Karena perbedaan panjang kertas ini ya. Jadi itu yang harus dimengerti ya. Banyak orang yang belum tahu masalah ini, terutama yang awam ya, yang menyamakan antara ukuran kertas legal dengan folio itu sama. Beda ya. Folio tidak ada standarnya di sini. Karena dia bukan standar internasional. Kertas folio atau F4 itu lebih banyak dipakai di daerah Asia Tenggara saja ya. Kalau di Amerika Serikat sana ataupun di Inggris itu orang pakai legal ya. Nah, untuk mengatasi ukuran kertas folio yang tidak ada di sini, maka kita pilihlah nanti more paper size. More paper size kita klik ya. Kita mengatur atau custom sendiri ukuran kertasnya. Nah, kita ambil saja misalnya yang ini, yang A4 kita ambil ya, kita ambil A4. Ukurannya ada 21 cm ya. Berarti kita ambil yang legal ya, kita ambil legal dia di 21,59. Nah ya, kemudian yang height-nya ini kita pendekkan, height-nya kita pendekkan ya, tingginya kita pendekkan jadi 33 cm saja ya. Kita ubah ukuran yang 35,59 tadi menjadi 33 cm. Setelah itu kita okekan. Nah, begitu cara untuk mengganti ukuran kertas ke kertas folio atau F4. Jadi kalau kita klik lagi di paper size-nya, di size-nya, kalau kita pilih more paper size-nya, maka di sini tulisannya adalah custom size. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga mungkin pada pertemuan selanjutnya bagaimana supaya setiap kita memprint kita tidak perlu lagi custom size. Kita sudah ada ukuran standar folio di komputer kita. Bagaimana cara menambahkannya itu nanti akan saya tunjukkan. Tapi ini cara yang lazim seperti ini ya. Di set langsung secara manual kertas legal tadi yang ukuran panjangnya 35,56 kita gantilah menjadi 33 cm saja ya. Ini dalam ukuran cm. Nah, kalau dalam ukuran mili berarti dia 330 mm. Oke ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui lagi, yang perlu Anda ketahui lagi adalah untuk menampilkan ruler itu ya. Ini kan rulernya sudah tampil sejak pertama kita buka latihan tadi. Nah, bagaimana kalau rulernya hilang ya? Kalau rulernya hilang, kita pilih view sini. Ini kan sudah checklist, berarti sudah tampil. Jadi kalau hilang rulernya, pilih view ruler ya, untuk menampilkan penggaris atau rulernya ya. Ini kebetulan ruler yang horizontalnya yang aktif. Kenapa begitu? Karena kertasnya dalam ukuran
presentasinya 110 ya, sedangkan lebar monitor kita ini sangat lebar ya. Jadi kalau kita lebarkan lagi speknya, misalnya seperti ini, tertambah ya. Nah, nanti ruler yang di samping kirinya, yang vertikalnya akan muncul deh. Nah, ini ya, muncul deh. Ini muncul kan? Oke. Oh, ini muncul ya. Ini namanya vertical ruler. Yang ini adalah ini namanya horizontal ruler. Ini namanya adalah vertical ruler. Oke ya. Jadi menampilkannya tadi view ruler. Ya, view ruler. Oke ya, itu yang perlu dipahami. Selanjutnya yang perlu dipahami lagi, bagaimana kalau satuannya tidak dalam sentimeter ya. Ini kebetulan sudah sentimeter. Nah, mana tahu sewaktu komputer yang Anda pakai itu belum diubah satuannya menjadi sentimeter, mungkin dalam satuan inci misalnya. Nah, bagaimana cara kita menggantinya? Cara menggantinya adalah di menu file, pilih option, kemudian kita pilih di sini adalah advance ya. Kemudian kita scroll ke bawah sampai nanti kita akan menjumpai namanya pada kotak, pada pilihan display ini ada perintah show measurement in unit of. Kita tampilkan pengukuran dalam unit satuan apa gitu ya. Kita ambil sentimeter. Nah, tapi dalam keadaan defaultnya komputer ini setelah kita install ya, dia inci nih, dalam satuan inci. Nah, ini harus kita ganti dengan cara mengklik menu file, pilih tadi adalah advance ya. Pilih dulu option ya, pilih advance. Nah, ada sebagian komputer yang versi Office 2013 bawah ya. Itu di sini namanya tombol Office ya, tidak ada menu filenya. Pilih tombol Office atau file tadi, pilih option, pilih advance, kemudian kita carilah agak ke tengah dia ya, kirakan aja di ini scroll ke tengah, ini tengah ya, ini antara jarak atas dan bawahnya sama, kalau tidak sini pas nih. Jadi show measurement in unit of, ini inci ya, kita ganti menjadi sentimeter ya, oke kan. Nah, itu dia cara menampilkan satuan sentimeter. Nah, sudah dua yang kita pelajari menunya. Yang pertama adalah margin untuk menentukan batas pengetikan atau apa namanya tadi, jarak antar pinggir kertas dengan tulisan. Kemudian ada lagi pengaturan pada size ya. Kita mengatur ukuran kertas yang folio tadi menggunakan custom size ya, dengan cara pilih apa tadi, size, pilih more paper size. Oke. Nah, kalau kita mau ganti lagi ukuran dari marginnya atau size-nya bisa ya, tinggal diklik saja sini. Misalnya size kita ganti dulu ya, kita ganti A4 ya, tinggal pilih aja A4 ya. Kemudian marginnya kita ganti ya, custom margin. Nah, mungkin nanti yang bagi Anda yang mau skripsi ya, itu ada ketentuannya. Kalau yang skripsi itu skripsi ya, topnya 4, leftnya itu adalah 4 juga ya. Kemudian bottomnya 3, right-nya 3. Nah, seperti itu. Kemudian oke kan. Nah, ini adalah pengaturan dari skripsi seperti ini ya pengaturannya. Kalau yang ukuran line spacingnya seperti kita pelajari kemarin itu adalah 2 spasi seperti ini dan ini adalah pengaturan untuk layout pencetakan skripsi. Nah, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang margin dan size.
selanjutnya yang perlu kita pahami lagi adalah tentang indentasi. Indentasi ini adalah batas pengetikan paragraf ya. Kalau tadi margin itu adalah batas area pengetikan kita, berarti teksnya harus di dalam kotak itu ya, kotak margin itu. Sedangkan indent itu adalah batas paragrafnya. Paragraf itu bisa kita set di dalam kotak area pengetikan itu agak ke dalam seperti ini ya, atau bisa juga di luar margin. Nah, itu menggunakan indent. Jadi indent itu ada 4 macam ya. Ada 4 macam indent. Ini ya, yang seperti jam pasir. Nah, itu namanya indent. Ya, yang belum tahu, yang seperti jam pasir yang di ruler ini namanya adalah indent ya. Indent ya. Yang di atas ini, yang segitiga di atas ini, yang menghadap ke bawah segitiganya, namanya adalah first line indent. Gunanya untuk memberikan alinea atau baris pertama itu menjorok ke dalam. Contoh seperti ini. Kita blok teks ini, ya. Kita blok 2 atau 3 paragraf sekaligus ya. Kita blok. Ini saja. Nah, ini saya jadikan dulu 1,5 spasi aja ya. Kemudian saya atur first line indentnya di angka 1,5. Nah, apa yang terjadi? Maka baris pertamanya itu akan menjorok ke dalam. Nah, ini 1,5 masuk ke dalam ya. Seperti ini ya. Nah, ini kalau kita buat alinea nanti. Kalau kita bayangkan ada pembukaan Undang-Undang Dasar, cara penulisannya seperti ini ya. Setiap alinea itu masuk ke dalam baris pertamanya. Nah, selain menggunakan first line indent tadi, untuk membuat alinea seperti itu bisa juga pakai tombol tab. Nah, ini tombol tab ini, tombol tab yang ada di keyboard ini juga bisa digunakan untuk memasukkan baris pertama ke arah dalam ya, menjorok ke dalam dia. Tapi kalau pakai tombol tab jaraknya adalah standar ya, 1,125 cm atau setengah inci. Oke, itu tentang first line indent tadi. Jadi first line indentnya fungsinya untuk membuat baris pertama itu menjorok ke dalam. Misalnya kita atur sampai 2 cm. Nah, ini ya. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, ada teman yang membuat tulisannya itu sampai mentok ke atas seperti ini. Nah, ditariknya first line indentnya. Pas memprint nanti tulisannya itu mepet ke pinggir kertas. Nah, salah itu ya. Oke, yang kedua yang perlu diketahui adalah hanging indent. Ini dia. Yang kedua ini adalah hanging indent. Nah, hanging indent ini adalah yang mana baris kedua, baris ketiga dan baris selanjutnya dari sebuah paragraf akan menggantung kepada baris pertama. Contoh seperti ini, kita tarik ke angka 2 hanging indentnya, maka baris pertamanya itu normal, sejajar dengan angka 0 di ruler. Baris 2 dan selanjutnya itu berada persis sejajar dengan hanging indent. Ini dia. Nah, gunanya untuk apa nanti? Gunanya misalnya kalau kita ingin membuat seperti ini misalnya. Ya, misalnya ada terjemahan bahasa asing misalnya ya. Misalnya apa misalnya? Misalnya komputer. Ya, seperti itu ya. Ingin kita berikan keterangan. Ya, misalnya komputer adalah seperangkat alat elektronik yang berguna untuk membantu pekerjaan
manusia. Dengan komputer semua pekerjaan yang berat bisa menjadi mudah. Nah, ini misalnya terjemahan komputer seperti ini ya. Nah, ini kalau kita tambahkan nanti di sini ada namanya tab ya. Nanti jika kita pelajari maka akan rapi dia ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita tambah satu lagi tab sini. Biasanya seperti ini ya. Hanging indent ini gunanya untuk membuat glosarium misalnya ya, atau misalnya untuk apa misalnya ya, seperti inilah ya. Untuk kamus di belakang sebuah buku ya, bisa kita gunakan hanging indent ini untuk membuat pengertian istilah-istilah yang asing ya, gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya yang ketiga namanya adalah left indent ya. Nah, left indent ini kalau kita geser left indentnya, maka indent yang di atasnya, first line indent dan hanging indent juga ikut dia ya, terbawa sama left indent ini. Nah, apa pula gunanya dari left indent ini ya? Nah, kalau saya biasanya ya dalam bekerja nanti misalnya ada membuat laporan ya, kemudian saya perlu tanda tangan misalnya kepala sekolah ya, kepala sekolah saya misalnya di bawah ya. Saya salah satu caranya menggunakan left indent ini. Saya tarik agak tengah sini ya, kemudian saya buat di sini tanda tangan gitu ya. Pekanbaru 19 April 2022, kepala sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru. Nah, ntar beberapa kali ya, aja Riana MPD. Nah, ini kan dia menggunakan left indent untuk membuat seperti ini. Ini saya ajar ini ya. Nah, bisa pakai left indent. Atau juga nanti misalnya left indent ini gunanya kalau kita buat majalah misalnya, ada sebuah kutipan ataupun sebuah kalimat yang akan ditonjolkan, yang akan ditampilkan di tengah-tengah majalah misalnya. Ini pakai left indent ya untuk menariknya ke tengah. Nah, misalnya seperti ini. Nih, misalnya kutipannya ya, agak dibesarkan tulisannya. Maka dia gunakan left indent. Yang sebelah kiri menggunakan left indent, yang sebelah kanan menggunakan right indent. Nah, ini salah satu ya kegunaan right indent ini dia. Nah, taruh ke sini, gitu ya. Sehingga tulisannya itu dia di tengah dia. Yang di sini bisa kosong, yang di sini juga bisa kosong ya. Tulisan itu akan mengikuti sejajar dengan left indent dan right indent yang ada di atasnya. Itu fungsi dari right indent. Dan indent ini juga bisa melewati dari margin. Contoh tadi ya. Ini right indentnya tarik ke sini dan left indentnya tarik ke sini, di luar margin juga bisa ya. Ini masih bisa di print, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya kita tarik sampai ke pinggir seperti ini, kita tarik sampai ini kalau kita print nanti yang sini akan terpotong sedikit ya, dan juga tidak akan bagus ya, karena kita sudah menyediakan margin untuk tulisan kita. Nah, itu tentang indent ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya tentang indent ini yang seperti jam pasir di atas ini ya. Ini juga. Nah, apa gunanya indent ini? Itulah gunanya indent itu ya. Nah, setelah indent ini nanti kita akan belajar cara untuk memprint latihan ataupun memprint tulisan kita ke printer. Oke, saya akan menunjukkan printer, cara pemasangan printer dan cara menggunakan printernya ya. Yang pertama, printernya kita pasang dulu kabel powernya ya, atau kabel listriknya ke bawah, colokan listrik. Kemudian ada satu lagi kabelnya, kabel data namanya ya. Kabel data itu dicolok ke
komputer. Oke ya. Oke, USB komputer, port USB komputer. Setelah itu kita hidupkan printernya. Ini kebetulan udah hidup tadi ya. Kita coba hidupkan, kita nyalakan printernya. Nah, ini nyalakan. Oke ya. Akan ada tombol power yang warna kuning ya. Yang berkedip ini adalah menandakan printer kita itu nyala. Oke ya. Selanjutnya untuk komputer yang dengan sistem operasi seperti Windows 10 ke atas ya, atau Windows 7 ke atas lah ya, itu secara otomatis akan mendeteksi printer yang terpasang ya, walaupun drivernya belum diinstal. Nah, tapi ada kelemahannya ya. Ini kalau kita cek sini kontrol panel ya, kita cek device and printer ini ya. Nah, di sini akan otomatis terdeteksi jenis printer yang kita pasang ya, otomatis tanpa diinstalkan drivernya. Jadi yang belum tahu driver itu apa, driver itu adalah sebuah software yang diinstalkan untuk menjalankan hardware yang kita pasang di komputer. Ini Epson L360 ya. Nah, tapi ada kelemahannya kalau yang otomatis ini. Kelemahannya adalah waktu kita memprint ya, kita lihat sini, kelemahannya adalah pilihan kertasnya tidak banyak, hanya A4 dan letter ya. Itu kelemahannya kalau pakai yang default atau standarnya. Kita colok tanpa kita install driver, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini terkendala nanti kalau kita ingin memprint dengan kertas yang ukuran folio misalnya, tidak ada pilihannya sini. Tidak juga bisa ini di custom ya. Nah, caranya adalah, solusinya ya. Solusinya adalah kita harus menginstal dulu drivernya. Nah, drivernya untuk zaman sekarang ini sangat gampang saja. Tinggal kita buka saja internet kita. Kita buka internet kita. Ya. Tinggal kita googling saja dengan kata kunci driver sesuai dengan seri dan nama printer kita ya, kita googling saja ya. Berarti sini adalah driver, jadi kata kuncinya driver Epson. Nah, ini berapa ini? L360 ya. L360 download Windows 10. Nah, ini ada pilihannya Windows 10. Tergantung Windows kita juga ya. Ini ambil aja link yang paling atas. Langsung dari Epsonnya langsung ya. Langsung dari perusahaan Epsonnya. Nah, ini nih ya, nama printernya udah ada. Nah, ini ada operating sistemnya Windows 10 64 bit ya. Ini dilihat juga, mana tahu komputer kita masih menggunakan yang 32 bit ya. Bedanya kalau yang 64 dan 32 ya. Kalau 64 ini yang RAM-nya 4 GB ke atas. Ini driver ya. Kemudian ini kita download for Windows 64 bit download ya. Nah, itu aja, simpel saja, acep ya. Untuk mendownload drivernya tidak susah, tinggal kita cari saja di internet ya. Kenapa saya harus download dulu drivernya? Karena printer ini baru pertama kali saya pasang di komputer ini, jadi komputer ini belum terinstall driver untuk printer ini, makanya saya download dulu. Walaupun tadi digunakan bisa langsung ya tanpa di download driver, karena secara otomatis Windows 10 ini mendeteksi hardware yang dipasang, tapi ternyata pilihan kertasnya tidak lengkap ya, maka perlu juga kita download drivernya supaya nanti kalau kita memprint pilihan kertasnya lengkap ya. Nah, ini lagi proses download, kita tunggu beberapa saat ya, lagi download. Oke ya, setelah drivernya di download ya,
Setelah drivernya di download, ini dia ya, kita langsung install saja driver ini dengan cara mengklik. Oke, kita klik yes, kita tunggu sampai selesai ya. Oke, kita install English saja, pilihan bahasanya agree. Oke, nah ini kita lakukan penginstalan sampai prosesnya selesai ya. Nah ini kadang dalam penginstalan driver kalau agak lelet ataupun ada masalah, ini cabut saja dulu USB-nya. Nah ini udah selesai ya. Nah, kita pasang lagi ya. Nah ini kalau kita lihat di pilihan kertasnya, file, print, printer properties. Nah ini Epson L360 ini sudah banyak ya pilihannya. Nah ini berarti sudah berhasil kita menginstal. Nah selanjutnya kita harus memahami jenis kertas yang kita pakai ya. Ini kertas ada dua macam, ada di sini kertas A4. Jadi ini A4. Nah ini ya. Dan ini ada kertas F4 atau folio. Nah ukurannya nampak sini ya. Kalau yang folio 1,6 kali 33 cm. Yang A4 adalah 21 kali 297. Jadi yang folio ini lebih panjang ya dibandingkan dengan yang A4. Nah ini ya, ini A4 atau karto, yang ini belakangnya adalah folio. Jadi saya ulang lagi, folio ini tidak sama dengan legal ya settingannya di komputer. Folio itu kita custom sendiri ukurannya dengan cara mengetikkan panjangnya 33 cm seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah ini misalnya kita akan memprint di kertas A4 ya, tinggal kita masukkan saja di sini pada printernya. Kita masukkan kertasnya, mungkin kertasnya kita boleh banyak ya, tidak harus mungkin kertasnya banyak kita masukkan ya sekaligus seperti ini. Ini kita masukkan sini ya. Nah selanjutnya barulah kita lakukan print ya. Baru kita lakukan print. Kita kembali ke komputer kita. Nah, untuk memprint kita lakukan seperti ini. File, print ya. Perintahnya tadi file, print, pilih jenis printer yang tersedia yang sedang aktif. Berarti yang aktif adalah Epson L360 yang barusan kita install. Kemudian di sini ada pilihan print all pack. Itu artinya memprint seluruh halaman. Ada pilihan lagi print current pack. Itu artinya kita memprint hanya halaman yang aktif saja, yang aktif kursornya. Jadi kalau halaman satu yang aktif kursornya, maka kita pilih current pack. Kalau misalnya kita hanya memprint halaman satu saja. Nah ini kan dua halaman ya. Kemudian di sini ada lagi custom print ya. Bisa kita tentukan halaman mana saja yang dicetak. Misalnya 1,3,5. Ini artinya kita memprint halaman 1, halaman 3, dan halaman 5. Nah ini kebetulan hanya dua halaman ya, tidak bisa kita praktekkan seperti ini. Sekarang kita ambil aja yang current pack. Kemudian
kita ambil lagi printer properties ya. Di sini ada pilihannya lagi. Nah, di sini ada kertas yang kita pakai untuk mencetak itu apa ya. Kita ambil adalah yang A4 ya, sesuai dengan kertas yang kita masukkan ke printer tadi. Kemudian di sini orientasinya apa ya? Orientasi itu apa namanya? Letak kertasnya itu ya. Apakah dia mendatar, landscape ya, atau dia tegak. Nah, ini kan tulisan kita kan packnya itu kertasnya tegak, memanjang ke bawah, berarti kita pilih portrait ya. Kalau misalnya tulisan kita rebah nanti atau gambar misalnya, kita pilih landscape ya. Kalau dia rebah atau miring ya, ini mendatar gitu ya, kita pilih portrait berarti ya, betul. Kemudian di sini ada quality-nya, kita pilih yang standar saja. Ini ada height-nya, ada yang standar, ada yang draft. Yang pilih standar saja. Kemudian di sini paper type-nya adalah plain paper saja. Kemudian color ini, apakah kita mencetak berwarna atau tidak ya? Nah, kebetulan ini tinta warnanya lagi bermasalah. Jadi saya ambil saja yang grayscale ya. Grayscale itu artinya pencetakannya bentuknya nanti abu-abu ya, kayak abu-abuan. Atau hanya hitam putih saja. Nah, itu kita okekan saja. Oh, ini ya, tinggal satu lagi. Sorry ya. Nah, ini ada satu lagi pilihan yaitu copies ya. Copies ini artinya jumlah rangkapnya. Kalau kita pilih satu berarti satu saja rangkap. Kalau kita pilih dua berarti sekali print itu dua dia muncul hasilnya dengan halaman yang sama ya. Kita pilih copy satu saja. Setelah itu kita okekan saja ya. Kemudian kita print. Accept saja. Ini karena pertama kali ya memprint. Ini ada tanda proses tadi ya. Tanda proses. Kemudian di sini kita lihat di printernya lagi proses. Nah, ini yang lupa ditarik ini ya. Untuk tempat kertasnya keluar. Untuk penahan kertasnya ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini dia, hasilnya tadi. Dokumen yang telah kita cetak tadi ya. Ini karena tintanya kurang bagus nih. Nah, ini yang warna ya seperti ini ya. Kalau yang skala ke abu-abuan, kalau kita pilih print, pilih printer properties, ini grayscale, kita oke kan, kita print. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, ini proses ya. Hasilnya kita lihat sini. Nah, ini adalah yang pakai skala keabu-abuan atau grayscale. Hasilnya seperti ini. Nah, demikianlah tutorial singkat saya untuk materi pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama tadi kita mengatur margin, kemudian mengatur kertas, kemudian kita mengatur indentasi, dan terakhir adalah mempraktekkan bagaimana cara memprint di kertas. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.